Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Jumat hari ini menjadi Jumat yang penuh berkah buat kita semua dan menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Khatib mengingatkan dirinya sendiri dan kita semua, jangan sampai kita keluar dari sholat Jumat ini ketaatan kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita akan menjadi orang yang sedih, merugi sampai Jumat yang akan datang. Sebaliknya, orang-orang yang akan berbahagia satu minggu ke depan adalah jika hari ini bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah haqqa tuqatih. Tapi takwa yang sesungguhnya yang bisa membuat kita berbahagia, bukan takwa yang sambil lalu. Kepada adik-adik, khususnya mahasiswa dan para dosen, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian direnggut kematian dan kalian belum total berserah diri sebagai seorang muslim kepada Allah Ta'ala. Saya katakan tadi kepada adik-adik, mahasiswa dan bapak-bapak dosen, maksud saya begini. Tanggung jawab seorang ilmuwan itu berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun setiap sholat Jumat ini difahami begini. Saya harus mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Insya Allah itu bagus pemahamannya. Dan mudah-mudahan itu yang disebut dengan husnul khatimah dan bisa masuk surga. Tapi kalau orang Jakarta bilang kurang keren gitu kira-kira. Kalau hanya mati sebagai seorang muslim bagi dirinya sendiri, yang bagus adalah matilah sebagai muslim dalam keadaan menegakkan agama Islam. Matilah sebagai muslim dalam keadaan memperjuangkan hak-hak umat-umat Islam dimanapun mereka berada. Tema khutbah hari ini berkaitan dengan surah Az-Zumar ayat 9. Perbedaan antara ilmuwan muslim dengan ilmuwan biasa. Saya katakan ilmuwan biasa di sini bukan berarti kafir, karena banyak umat Islam khususnya ilmuwannya, para penuntut ilmunya itu ya tidak menjadi muslim yang sesungguhnya. Orang-orang yang pikirannya kacau atas nama agama, kaum liberalis, sekularis gitu, sebetulnya orang-orang yang cerdas, ingin tahu tentang agama tapi salah metodologi, sesat secara metode. Ketika memandang segala sesuatu baik dari sisi ontologis, epistemologis maupun aksiologisnya, bukan tauhid sebagai sandarannya. Disinilah perbedaan mendasar antara saintis dengan alim. Alim, orang berilmu itu adalah alima ya'lamu alamah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang berilmu itu adalah orang yang tahu alamat untuk berjumpa dengan Tuhannya. Saintis tidak. Saintis adalah orang yang mendalami kedalaman-kedalaman pengetahuan tapi menjadikan ilmunya sebagai patokan, menjadikan teknologi sebagai standar nilai.
dan pemuasan diri, kepentingan manusia itu sendiri yang menjadi tujuannya, bukan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bukan orang yang dengan ilmunya kemudian semakin takut kepada Tuhannya. Di sini negara kita Republik Indonesia sedang di persimpangan jalan. Pancasila misalnya. Sekarang ini banyak yang menghendaki sila pertama ketuhanan titik, tidak harus yang Maha Esa. Jadi apapun agamanya harus diterima. Siapapun Tuhannya, kalau dia sudah yakin apakah Tuhannya pohon, Tuhannya batu, Tuhannya hewan, dia adalah umat beragama, sedang diperjuangkan undang-undang perlindungan agama. Dan mata Dajjal, hak asasi manusia, melihat satu sisi, pokoknya dia minoritas, benar atau salah, hak atau batil, pokoknya minoritas harus dibela. Ini cara pandang Dajjal, cara berpikir hak asasi manusia di dunia yang bersumber dari barat itu, di mana ilmu mereka betul-betul apa yang saya katakan tadi sebagai science. Science itu biasanya near Tuhan, minus Tuhan. Science itu sifatnya near moral, amoral. Contoh, perdebatan antara pro aborsi dengan kontra aborsi misalnya. Orang-orang barat dengan sudut pandang hak asasi manusia mengatakan bahwa hak reproduksi adalah hak setiap individu dan dia bebas untuk memperlakukan hak reproduksinya, apakah dia ingin aborsi atau tidak aborsi. Sementara agama atau ilmuwan yang memang memiliki agama mengatakan tidak. Cara pandang kami dalam berilmu tidak pernah lepas dari maqasidus syariat, tujuan-tujuan bersyariat dalam agama kami. Ilmu adalah salah satu tools, alat untuk menuju kepada tujuan hidup kami. Aturan hidup kami dalam agama adalah satu, hifdzuddin, menjaga agama. Dua, hifdzul akal, menjaga akal manusia. Yang tentu dalam ilmu barat ini tidak penting. Yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan kemudian yang keempat adalah menjaga al-arad, kehormatan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta manusia. Sehingga alim, orang berilmu yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang dengan terang cahaya ilmunya menemukan alamat perjumpaan dengan Tuhannya. Di sini adik-adik mahasiswa akan berhadapan, maaf, dengan teman-temannya atau dengan dosennya yang kadang-kadang ilmunya telah terpisah dari agamanya. Negara ini dalam Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 kemarin di Jogja telah disepakati, Indonesia bukan negara liberal, Indonesia bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu founding father menetapkan negara ini. Lalu bagaimana sikap ilmuwan muslim menurut surah Az-Zumar ayat 9? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab.
Apakah kamu, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung dalam kehidupan ini? Ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Secara ringkas dari tafsir As-Sa'di, kesimpulan ayat ini, pertama, apakah kamu, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadat di waktu malam dengan sujud dan berdiri? Jadi, sebelum dibacakan tentang ayat-ayat orang-orang berilmu, dimulai dulu dengan ketaatan. Bentuk ketaatan di ayat ini digambarkan dengan satu bentuk ketaatan dan dua waktu yang paling istimewa menjalankan ketaatan. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman. Waktu berbuat taat yang paling baik di ayat ini, qanitan, adalah di pertengahan malam. Tentu kita harus berbuat baik di setiap waktu. Tetapi berbuat ketaatan dalam kesendirian dan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki nilai istimewanya sendiri. Dan itu sebetulnya jalur paling tepat bagi siapa saja yang menginginkan ilmu yang sesungguhnya. Saudara-saudara sedang Jumat rahimakumullah, ilmu itu apa? Jika ilmu yang dimaksud secara falsafah di dalam Islam, baik ontologis maupun epistemologis, adalah perjumpaan dengan Allah, menemukan alamat perjumpaan dengan Allah, maka ilmu yang sesungguhnya bukanlah ilmu yang sedang kamu pelajari saja. Dan barangkali ya itu mungkin hanya kulitnya ilmu. Ingat peristiwa malaikat ketika mendebat Tuhannya saat hendak memilih Adam sebagai khalifah. Kemudian di akhir dialog itu malaikat kemudian respect kepada kekhalifahan Adam dan sujud di hadapan Allah sambil berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sungguh maha suci Engkau ya Allah, tidak pernah ada ilmu yang bermanfaat bagi kami kecuali Engkau yang mengajarkannya kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah sumber semua ilmu dan Engkau lah sumber semua hikmah di balik semua ilmu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah sumber semua ilmu. Jadi kepada adik-adik saya ingin katakan, al-ilmu huwa qala Allah wa qala Rasulullah. Itu ilmu. Ilmu yang sesungguhnya adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkannya, saat yang paling tepat buat para penuntut ilmu tentu, jika menginginkan ilmu yang sesungguhnya, adalah berbuat ketaatan di dalam malamnya ketika dia dalam kesendirian. Dan bentuk ketaatan paling baik pada saat itu adalah sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri. Sebagai aktivitas terbaik pada saat itu adalah salat malam. Dan itu harus dilakukan dengan dua kategori, yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Yang pertama, berbuat ketaatan di malam hari kalau ingin sampai pada puncak ketaatan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya adalah yahdharul akhirah. Ada rasa kekhawatiran atas dosa-dosa yang telah dilakukan, dan kekhawatiran itu adalah kekhawatiran akan siksa yang akan diperoleh nanti di akhirat kelak. Yahdharul akhirah. Tapi pada saat yang sama, wa yarju rahmat rabbih. Penuh harap, penuh optimis pada malam hari itu untuk mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Sampai di sini, orang-orang yang berilmu yang sesungguhnya, yang digambarkan bahwa mereka adalah yang takut kepada Tuhannya, biasanya rajin bangun malam dengan penuh rasa takut dan harap
dia tunaikan sholat malam. Setelah itu membaca sumber ilmu, yaitu Al-Quran Al-Karim, untuk mendapatkan pengetahuan yang sesungguhnya. Satu hari, Imam Syafi'i menginap di rumahnya Imam Ahmad Ibn Hanbal atas permintaan putrinya Imam Ahmad, karena Imam Ahmad sering memuji-muji Imam Syafi'i, sang guru fikihnya. Sementara Imam Syafi'i belajar ilmu hadis kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebelum pulang esoknya Imam Syafi'i dititipkan 2 pertanyaan oleh putrinya Imam Ahmad. Maaf guru, ada pertanyaan dari anak saya. Pertanyaan pertama, katanya engkau adalah seorang zahid yang sangat memprioritaskan kehidupan akhirat ketimbang dunia. Tapi kenapa semalam sholat malammu cuma 2 rakaat? Yang kedua, kami dengar dari ayah, katanya gitu ya, engkau adalah orang yang wara'. Kamu adalah orang yang menghindari syubhat. Jangankan yang haram, yang boleh saja, jika itu bisa menyebabkan kepada yang haram, kau tinggalkan. Tapi kenapa makannya banyak? 2 pertanyaan itu. Kenapa semalam sholatnya cuma 2 rakaat dan kenapa makannya banyak? Imam Syafi'i kemudian menjawab. Untuk pertanyaan yang kedua, memang beliau adalah orang yang suka berpuasa, tapi kali ini karena berada di rumah orang yang saleh, makannya banyak. Karena makan banyak di rumah orang yang saleh adalah seperti berobat. Jadi hati-hati makan di rumah orang yang penghasilannya syubhat. Itu bisa jadi penyakit. Setidaknya penyakit untuk susah berbuat taat. Orang-orang yang penghasilannya penuh haram memang susah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi masih kuliah, banyak pacaran, banyak maksiat, susah mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Adik-adik mahasiswa, itu seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya, kenapa dia susah sekali menghafal. Lalu gurunya berpesan, Annal ilma nurun, ilmu itu cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmunya Allah enggak bisa diturunkan kepada mahasiswa yang sering pacaran, yang banyak maksiatnya. Terus kenapa semalam sholatnya cuma 2 rakaat? Semalam ketika aku sholat, aku tadaburi ayat yang aku baca. Usai sholat, lalu aku renungi. Dan ternyata aku mendapatkan 13 rumusan usul fikih. Seperti yang kita tahu, Imam Syafi'i adalah peletak dasar-dasar ilmu logika, usul fikih itu. Beliau mendapatkan 13 rumusan usul fikih dari satu ayat yang dibaca, dan itu tentu lebih hebat daripada 1000 rakaatnya orang yang sholat tapi kemudian lalai, tanpa kesadaran, tanpa pengetahuan. Dan ketika akan melanjutkan sholat sudah menjelang fajar, sehingga tidak bisa melanjutkan sholatnya. Itu cara orang berilmu, menuntut ilmu yang sesungguhnya. Selain dari itu, Anda akan mendapatkan ilmu kulit yang belum tentu bermanfaat bagi Anda sendiri. Dan kadang-kadang kita justru sesat dengan ilmu yang kita miliki. Di Jakarta, ada orang yang sudah lupa sama kelaminnya sendiri. Sudah menuntut dibolehkan adanya kelamin ketiga, the third gender, LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender minta disahkan sebagai kelamin ketiga. Karena ada profesornya di kampus yang mengajarkan tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan berpasangan itu harus dengan lawan jenis. Karena cuma ada kata-kata azwaj di dalam Al-Quran. Dan azwaj artinya pasangan tidak harus dengan lawan jenis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu disesatkan dengan ilmunya sampai kelaminnya sendiri pun dia lupa. Orang kalau menuntut ilmu tanpa ketaatan, jungkir balik dengan ilmunya, sesat dengan ilmunya. Apalagi zaman sekarang. Banyak ilmu yang sudah mengajarkan sila kedua Pancasila itu akan direduksi kemanusiaan, titik, tidak perlu yang adil dan beradab. Lihat sekarang perilaku kita. Adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia pandai demonstrasi, tapi tidak pandai bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar yang sesungguhnya. Mahasiswa pinter demokrasi, tapi tidak mengerti bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa mendatangkan kebenaran dengan cara yang sesungguhnya. Ini butuh bimbingan dan tugas para dosen dan tugas orang-orang tua tentu menanamkan nyali yang benar kepada anak-anaknya, khususnya para ayah di rumah. Geng motor, narkoba, free sex, ini gara-gara ayah tidak hadir di rumah.
Ayah tidak mendidik di mana harusnya nyali anak laki-laki ditempatkan. Sehingga nyali anak-anak kita berantakan, tidak menjadi sebuah kekuatan yang utuh untuk membangun agama ini, untuk mengkokohkan umat Islam ini. Ayah sibuk sendiri. Ayah bisu, jarang menasihati anaknya. Ayah jadi ATM, dikunjungi anaknya kalau minta duit saja. Sidang Jumat. Baru kemudian dilanjutkan ayat ini dengan Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ilmu yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud tentu di sini adalah ilmu mengenal tentang Allah, ilmu hikmah, ilmu tentang akhirat. Semua ilmu pada hakikatnya bisa mendukung kita ke sana. Kita lihat misalnya sila keempat juga mulai berantakan. Ini harus kita rapikan. Di Indonesia ini tidak boleh jadi presiden. Di Indonesia ini tidak boleh memimpin kalau berdasarkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Apa bedanya hikmah dengan kebijaksanaan? Ada orang dikasih ilmu tapi tidak dikasih hikmah. Ada orang dikasih hikmah, otomatis sudah dapat ilmu. Jadi tidak semua ilmuwan itu memiliki hikmah. Apa itu ilmu? Itu hikmah. Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Al-hikmatu hiya, hikmah adalah dalam bahasa agama, pendiri negeri ini mencantumkan setiap kata di dasar undang-undang itu semuanya dengan ilmu, dan ilmu mereka berdasarkan hikmah. Apa itu hikmah? Ilmu yang bermanfaat dan amalnya yang benar. Tidak boleh memimpin Indonesia yang orang blow on, orang yang tidak punya ilmu. Harus dengan ilmu, ilmunya yang bermanfaat dan dirasakan kebenaran manfaatnya kepada rakyatnya. Sedang cuma rahimakumullah. Di penghujung ayat ini kemudian dijelaskan innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang mendapatkan pelajaran. Penutup khutbah ingin saya katakan di sini bahwa adik-adik, para dosen dan siapa saja yang ada di ruangan ini, tugas kita menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Proses belajar mengajar di kampus ini tujuannya adalah agar kita semua menjadi ulul albab yang berpikir mendalam. Hanya ulul albab yang bisa mengambil hikmah dari ilmu. Hanya ulul albab yang bisa menjumpakan dirinya dengan Tuhannya lewat alam ini. Sebab alam adalah alamat untuk menjumpai Tuhan. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang sudah pandai memadukan antara zikir dengan fikir, dan zikir-fikir sudah benar kalau outputnya dua, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, ternyata tidak ada yang sia-sia dari yang Kau ciptakan. Subhanak faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Lihat visioner, keilmuannya ulul albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan mengaku umat Muhammad kalau malas berselawat minimal 10 kali di awal pagi, minimal 10 kali di awal malam. Ini yang menyebabkan kenapa umat Muhammad banyak yang sudah tidak setia lagi kepada Muhammad, karena mereka malas berselawat. Malas berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Padahal kode etik menjadi pengikut Muhammad sejati itu gratis, dan kode etiknya nggak perlu bayar. Bersalawatlah untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Termasuk juga setia kepada pengikutnya para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, yang sekarang mulai dinistakan para sahabat ini oleh mereka-mereka yang hendak menyimpangkan Islam. Mana mungkin kita bisa menerima Islam tanpa para sahabat? Hati-hati dengan gerakan ini, gerakan yang menistakan sahabat. Karena kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pengetahuan dari Rasulullah, dari Ahlul Bait, kecuali lewat para sahabat diantaranya. Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa ala sahabati ajma'in, wa ala tabi'in, wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa muslimin wal muslimat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami dikalahkan oleh kafir karena kami sendiri yang menganiaya diri kami. Ya Allah, dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di dunia Islam ditekan oleh kekuatan kafir karena kami yang lemah, karena kami yang menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tadfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami pengetahuan yang luas. Anugerahkanlah hikmah kepada guru-guru kami dengan hikmah yang luas yang berasal darimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khazala al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.